Ayat 145-146. Allah menerima taubat yang jujur, munafik di neraka paling bawah, kecuali yang bertaubat, memperbaiki diri, dan mengikhlaskan agama kepada Allah. Ma'rifatullahnya. Allah adalah At-Tawbah dan Ar-Rahim. Pintu kembali selalu terbuka selama nyawa bernaung di raga. Ma'rifat. Setinggi apapun dosa, ampunan Allah lebih tinggi. Ayat 147. Allah tidak butuh menyiksa. Allah tak ingin menyiksa hamba-Nya jika mereka bersyukur dan beriman. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Syakur, Maha mensyukuri ibadah hamba yang hina. Hakikat, Allah menyukai syukur, bukan penderitaan manusia. Ayat 148-149. Allah Maha mendengar segala keluh. Allah melarang keburukan terang-terangan, kecuali bagi yang dizalimi, dan memaafkan lebih utama. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Azam, mendengar air mata tak bersuara. Hakikat, lapang dada adalah tanda kedekatan pada Allah. Ayat 150-152. Allah tidak menerima iman setengah. Orang yang membeda-bedakan Rasul, beriman kepada sebagian dan menolak sebagian, sesat hakiki. Ma'rifatullahnya. Allah hanya menerima tauhid total, bukan iman yang dipilah sesuai selera hawa nafsu. Ma'rifat, iman sejati harus utuh, tunduk tanpa syarat. Ayat 153-162. Allah menegakkan kebenaran sejarah. Allah membongkar penentangan Bani Israel yang menuntut mukjizat jasmani, namun mengingkari perintah ilahi. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Al-Aka. Kebenaran tidak menyelamatkan manusia jika tidak diikuti ketaatan. Hakikat, mukjizat terbesar ialah hati yang tunduk. Ayat 163-165. Allah mengutus para rasul. Allah mengutus rasul-rasul sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, agar manusia tak beralasan di hadapan Allah kelak. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Ar-Rahman, tidak membiarkan manusia berjalan tanpa cahaya petunjuk. Ma'rifat. Rasul adalah cahaya jalan menuju ma'rifat kepada Allah. Ayat 166-170. Allah menjadi saksi atas kerasulan Muhammad. Allah sendiri menjadi saksi atas kebenaran risalah Nabi Muhammad. Ma'rifatullahnya. Ini puncak pengenalan. Azan langit berbunyi bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Hakikat, iman kepada Rasul adalah jembatan mengenal Allah. Ayat 171. Allah menegaskan tauhid murni. Allah melarang kaum Nasrani berlebihan terhadap Isa. Nabi Isa bukan Tuhan, tetapi Rasul dan kalimat Allah. Ma'rifatullahnya. Allah menampakkan diri sebagai Olegot, satu-satunya Tuhan, tiada sekutu. Hakikat, makrifat tertinggi adalah tauhid yang murni dari segala pemujaan selain Allah. Ayat 172-173. Allah memuliakan hamba yang tunduk. Nabi Isa dan malaikat tak enggan menyembah Allah. Yang sombong akan dihinakan. Ma'rifatullahnya. Allah memuliakan kerendahan hati. Kesombongan adalah hijab terbesar ma'rifat. Ayat 172-173. Allah memuliakan hamba yang tunduk. Nabi Isa dan malaikat tak enggan menyembah Allah. Yang sombong akan dihinakan. Ma'rifatullahnya. Allah memuliakan kerendahan hati. Kesombongan adalah hijab terbesar ma'rifat. Hakikat, semakin tawadu, semakin dekat kepada Allah. Ayat 174-175. Allah menurunkan cahaya iman. Allah menurunkan bere, en bukti kebenaran, dan ermub, en cahaya terang. Ma'rifatullahnya. Cahaya Allah menerangi batin orang beriman, menuntunnya pada jalan lurus. Hakikat, ma'rifat adalah hidup dalam cahaya ilahi. Ayat 176. Allah Maha mengetahui segala. Penutup surah menegaskan, Allah Maha mengetahui hukum dan rahasia manusia. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Al-M. Ilmunya meliputi lahir dan batin makhluk. Hakikat, hidup dalam kesadaran bahwa Allah selalu mengetahui segalanya. Kesimpulan,
Hakikat Marifatullah QS Anisa, 4 1. Allah pengatur takdir dan kemenangan 141. 2. Allah Maha melihat niat tersembunyi 142 sampai 143. 3. Allah pelindung sejati 144. 4. Allah Maha penerima taubat 145 sampai 146. 5. Allah Maha mensyukuri iman hamba 147. 6. Allah Maha mendengar doa tertindas 148 sampai 149. 7. Allah menerima iman total 150 sampai 152. 8. Allah Maha benar menegakkan sejarah kebenaran 153 sampai 162. 9. Allah pengutus Rasul pembimbing umat 163 sampai 165. 10. Allah saksi kerasulan Muhammad 166 sampai 170. 11. Allah Maha Esa. Tauhid murni 171. 12. Allah memuliakan kerendahan hati 172 sampai 173. 13. Allah penurun cahaya iman 174 sampai 175. 14. Allah Maha mengetahui segalanya 176. Penutup ruhani, puncak mahrifat, bukan sekadar tahu tentang Allah, tetapi hidup bersama Allah. Hati bertauhid murni, ibadah penuh keikhlasan, iman utuh tanpa kompromi. Jalan Rasul sebagai cahaya langkah. Berikut pemaknaan hakikat Marifatullah, pengenalan sejati kepada Allah dalam Qiyas Alam Idah ayat 1-10 dengan pendekatan tasawuf, tadabbur ruhani, dan penghayatan akhlak. Makna hakikat Marifat Qiyas Alam Idah ayat 1-10. Ayat 1. Menepati janji sebagai tanda mengenal Allah. Marifatullah bermula dari kesetiaan pada janji kepada Allah. Orang yang mengenal Tuhannya tidak sekadar berzikir, tetapi menjaga syariat dan amanah. Menepati janji berarti menghormati perjanjian ruhani sejak alam azali, tunduk dan patuh pada perintahnya. Ayat 2. Menghormati syiar dan menjaga adab. Hakikat marifat mengajarkan kelembutan adab, tidak menghalalkan apa yang Allah muliakan, tidak mengotori ibadah dengan emosi atau permusuhan. Orang arif menjaga kehormatan sesama dan mengarahkan hati pada kasih, bukan dendam. Ayat 3. Ketundukan total kepada hukum Allah. Kesempurnaan agama menunjukkan bahwa jalan mengenal Allah sudah lengkap. Ma'rifat sejati membuat seorang hamba ridha atas semua aturan Allah, baik yang terasa berat maupun ringan, karena melihat hukum nia sebagai cahaya, bukan beban. Ayat 4. Tunduknya nafsu kepada ilmu ilahi. Ayat ini menuntun marifat. Hati yang dibimbing ilmu, Allah akan mengendalikan nafsu. Segala aktivitas halal, usaha, berburu rezeki harus disandarkan pada kesadaran ruhani, bahwa semua berasal darinya. Ayat 5. Kesucian makan dan hubungan, makanan halal dan hubungan suci, mencerminkan kemurnian batin. Dalam tasawuf, yang halal menjaga cahaya nurani, tetap menyala. Hamba yang mengenal Allah, menjaga tubuh dan hati, agar tidak ternodai. Ayat 6. Taharah. Pensucian lahir dan batin. Wudu bukan sekadar membasuh anggota tubuh, tapi simbol membersihkan jiwa dari dosa dan ego. Marifat mengajarkan bahwa setiap basuhan air sejatinya membasuh kegelapan hati. Ayat 7. Zikir atas nikmat perjanjian. Allah mengingatkan pada nikmat iman dan baiat ruhani. Orang yang arif selalu hidup dalam zikir syukur, menyadari bahwa iman bukan hasil kepintaran, melainkan karunia. Ayat 8. Keadilan sebagai buah mahrifat. Marifatullah melahirkan keadilan dan kasih, bukan fanatisme buta, bahkan terhadap musuh. Seorang arif tetap adil karena ia melihat semua makhluk sebagai ciptaan Allah. Ayat 9. Harapan ampunan. Hamba bermarifat tidak sombong. Dia hidup antara harap terhadap rahmat dan takut kepada kekurangan amalnya. Bersandar hanya kepada ampunan Allah. Ayat 10. Bahaya kufur hati. Ayat ini menegaskan bahwa penolakan terhadap kebenaran cahaya Allah menggelapkan hati
Orang yang berpaling dari mahrifat, walau merasa berilmu, sejatinya tersesat dalam hijab ego. Kesimpulan hakikat ma'rifatullah QS Alem, Idah 1-10. Dalam pandangan tasawuf, ma'rifatullah bukan salah satu makom, melainkan ruh yang hidup dalam semua amal. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa mengenal Allah itu bukan hanya tahu nama dan sifatnya, tetapi menepati janji kepadanya, menjaga adab kehidupan, menyucikan lahir dan batin, berlaku adil kepada semua, hidup dalam syukur dan harap, takut kehilangan cahaya iman. Doa mahrifat. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami, agar bukan hanya beribadah kepadamu, tetapi mengenalmu dalam setiap helaan napas kami. Sucikan jiwa kami, teguhkan keadilan kami, dan tuntunlah langkah kami menuju ridamu. M. N.